Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap sebagai seorang muslim sehubungan dengan wabah sangat banyak. Saya tidak bisa batasi, tapi saya pastikan sangat banyak. Mari kita cermati sesuai dengan kadar waktu yang ada. Bersikaplah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak jelas bencana di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka. Hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Al-Quran turun jadi pedoman hidup. Seorang muslim berquran saat bahagia, saat sedih, saat sehat, saat sakit, saat gembira, saat gelisah. Al-Quran pedoman hidup. Saat wabah ini, Al-Quran pedoman hidup kita. Apa kata Allah dalam Quran? Bencana dimanapun terjadi, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia. Kita manusia? Hah? Iya. Oh, berarti saya juga sebab. Sebab langsung tidak langsung. Kalau tidak merasa sebab bukan manusia. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah inginkan mereka merasakan. Yudhiq, rasakan. Bukan sekadar diperlihatkan, supaya mereka rasakan. Ba'dal ladzi amilu, sebahagian. Ba'd, sebahagian, bukan semuanya. Bagaimanapun hebatnya, dahsyatnya, mengerikannya bencana di muka bumi, semua itu hanyalah sebahagian dari akibat perbuatan manusia. Sebab kalau hakikat dari dosa, maka hancur alam semesta sudah. Dosa itu lebih mengerikan dari nuklir. Nuklir dijatuhkan hanya menghancurkan beberapa diameter kilometer saja, tapi dosa bisa menghancurkan alam semesta. Kalau Allah betul-betul mau balas dosa, dengan sebab dosa hancur alam semesta. Yang ada hanyalah sebahagian. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ini ayat Muslim, ilmunya di situ. Sudah, tidak usah diperdebatkan. Allah yang bilang sudah seperti itu. Berarti virus dengan beragam bentuknya, masih banyak virus ya. Corona ini terkenal karena, tapi bukan hanya virus corona. Belum lagi bakteri, belum lagi parasit lainnya, belum lagi kuman-kuman, belum lagi penyakit banyak sekali. Sebabnya apa? Perbuatan tangan-tangan manusia. Belum lagi bencana ini, kerusakan ini. Sebabnya perbuatan tangan-tangan manusia. Kita termasuk di sini. Di situ pendalaman ilmu. Kita termasuk. Masuk? Masuk tidak? Masuk. Atau adakah yang tidak punya dosa?
Ada yang tidak punya dosa? Nah, mustahil. Kalau begitu semuanya sebab. Rasakan itu. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya kembali. Oh, ini supaya kembali ini. Perhatikan ini. La'allahum yarji'un, supaya kembali. Allah inginkan supaya kita kembali. Bertaubat, beristighfar, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya. Kembali kepada Allah itu kemuliaan tiada tandingannya. Allah inginkan kita dimuliakan dengan semulia-mulianya di balik musibah. Baik tidak itu? Baik tidak Allah turunkan musibah? Lihat, la'allahum yarji'un, supaya kembali. Sangat baik. Keinginan baik itu. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah padanya. Hadis sahih. Sama dengan hadis, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Itu juga hadis. Sama. Mau dapat kebaikan besar, dipahamkan agama. Mau dapat kebaikan besar, ditimpakan musibah. Kalau Allah inginkan kebaikan. Ini ilmu. Ayo, berapa banyak ilmu sudah dalam ayat ini? Satu ayat ini sudah merupakan ilmu yang memberi ketenangan, memberi sikap yang jelas. Satu ayat ini sudah membuka mata kita dengan melihat komentar di TV, di radio, di media-media. Ternyata terlalu banyak orang bodoh. Terlalu banyak orang bodoh. Ilmu pertama dalam ayat, nampak kerusakan di daratan, di lautan. Apa ilmu pertama? Menjelaskan sebab. Bima, dengan sebab apa? Kasabat, yang dilakukan aidin nas, tangan-tangan manusia. Iya, kalau di media kapan dibahas ini? Dibahas ini. Terjadi bencana, terjadi ini, terjadi di media, dibahas ini. Sebab tangan. Ini ilmu yang umum saja dalam Quran. Hancur sudah orang dalam bersikap, tidak sejalan sudah. Apalagi pendalamannya. Apa pendalamannya ini? Dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Pendalamannya adalah saya termasuk manusia. Saya termasuk sebab. Langsung tidak langsung saya termasuk sebab adanya. Dia tidak jamin dirinya selamat. Ada wabah, dia tidak jamin dirinya selamat. Sebab dia punya ilmu. Ilmu mampu melihat dia termasuk sebab. Akhirnya kembali, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Cara berfikir mereka bukan hanya supaya orang-orang kembali, tapi yang pertama adalah supaya saya kembali. Supaya saya kembali. Ini saya berusaha persingkat satu hikmah terpenting, paling mendasar di balik peristiwa seperti ini. Jadi pahami ilmu umumnya, ilmu umum hebat yang banyak orang tidak paham. Yaitu apa? Dosa disebabkan oleh apa? Bencana disebabkan oleh dosa, perbuatan tangan-tangan manusia. Hikmahnya adalah supaya manusia kembali kepada Allah. Ini ilmu hebat, tapi banyak yang lalai. Dalam kehebatan ilmu ini ada yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Kemampuan melihat bahwa dia termasuk manusia, jadi sebab. Kemampuan melihat bahwa
kembali, sayalah yang harus pertama kembali. Jangan lihat orang lain, saya, bagaimana saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana kerabat saya, bagaimana usaha saya, bagaimana ininya saya. Coba sekarang berpikir sesuai dengan ayat ini. Corona terjadi, tersebar, sebab dosa. Saya termasuk. Allah inginkan supaya kembali, supaya manusia kembali. Saya termasuk. Ini ilmu. Sehingga dengannya hamba dengan melihat wabah semakin takut kepada Tuhannya. Dalam takutnya terhadap wabah yang membuat dia kembali kepada Tuhannya, di sana munculkan ilmu lain, ilmu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat di balik musibah. Rahmat di balik musibah. Ilmu pertama, ilmu supaya orang waspada. Jangan merasa aman. Ilmu pertama, ilmu membuka kedalaman fikiran, mampu melihat cacat dan kekurangan kita, sehingga tidak merasa aman, sehingga takut, sehingga menempuh sebab-sebab untuk selamat. Ilmu ini tidak boleh berhenti di sini. Susul, gabung dengan ilmu, di balik musibah ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang teramat luas. Sehingga dalam takutnya kita terhadap musibah dosa ini, lahir apa? Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah dua sayap dalam kehidupan, harapan dan takut. Tanpa dua sayap ini pasti kita sesat. Pasti sesat. Senantiasa mengharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepadanya. Ini dua. Salat dua ini. Kita akan mendatangi panggilan cinta kepada Allah, takut kepadanya dan mengharap. Siapa yang datang ke masjid tidak mengharap kepada Allah, bukan hamba Allah. Siapa yang datang ke masjid tidak takut kepada Allah, bukan hamba Allah. Hamba Allah yang datang ke masjid cinta kepadanya karena mengharap dan takut kepadanya. Itu dalam solat. Ilmu dalam solat ini Allah inginkan kepada kita di balik musibah, kita gunakan juga dalam menghadapi virus corona ini. Hadapi dengan sikap hamba Allah. Sikap hamba Allah, penuh harap tapi tetap waspada. Tapi kapan ini dua tidak ada? Ayo. Kalau yang dominan harapan, ayo tidak ada rasa takutnya, tidak ada waspadanya, mengenteng-entengkan, menyepelekan, padahal jelas-jelas Allah sudah turunkan ayat-ayat untuk mempertakuti. Allah tegaskan, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Kami tidak pernah menurunkan ayat-ayat kecuali untuk mempertakuti. Hati-hati, banyak dari kelompok beragama menganggap dirinya hebat tawakalnya, tapi hancur dalam ini, hancur di sini. Merasa aman, menyepelekan, haram menyepelekan ayat-ayat Allah. Ini wabah Allah turunkan untuk mempertakuti. Jangan merasa aman. Lihat akibat dari satu virus ini yang tidak terlihat, nanti terlihat setelah pembesaran miliaran kali. Pembesaran miliaran kali baru terlihat, tapi bisa menyebabkan kekacauan di seluruh negara.
Lihat bagaimana Allah mempertakuti dengan makhluk yang tidak terlihat. Allah, lihat ketika Allah. Ini yang banyak. Ada juga yang ketika rasa takutnya dominan, takut. Akhirnya lupa rahmat Allah di balik musibah. Putus asa karena rasa takut sudah. Padahal rahmat Allah di balik musibah sangat luas. Gabungkan dua itu. Yang repot adalah kalau dua ini, jangankan saat menghadapi corona, saat sholat saja tidak ada. Gimana mau menghadapi corona dengan dua itu? Disinilah hancurnya ilmu agama banyak di antara kita. Ini satu dari ribuan ilmu yang terdapat dalam Quran dalam menyikapi virus ini. Ini satu. Sudah bisa melihat, membuka mata kita rusaknya, banyaknya kekurangan kita dalam belajar. Apalagi kalau kita masuk ke pendalaman ilmu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Kami betul-betul akan membala kalian, menguji kalian, menimpakan bala kepada kalian, supaya kami ketahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Mau dilihat ini hikmah lain. Bala ini turun, ayo, lahir kesungguhan atau tidak? Lahir kesabaran atau tidak? Itu lain lagi hikmahnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang mencipta hidup dan mati. Apa yang terjadi dalam hidup dan mati ini? Untuk apa ini? Liyabluwakum, untuk membalak kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling indah amalannya? Hikmah di balik bala, ingin dilihat siapa yang paling indah, paling baik amalannya. Ini lain lagi. Jadi saat ada musibah, ada corona, ada ini, kalau ini dibahas, yang ketiga tadi dibahas, berarti apa? Lahir apa? Lahir kemampuan berfikir. Amalan terbaik apa saat ini? Amalan terbaik apa? Amalan terbaik apa saat ini? Itu kemampuan berfikir. Manusia dahsyat. Sejalan dengan ilmu Quran. Ada musibah ini, ada bala ini, ada cobaan ini, ada ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk membalak kalian, siapa yang paling indah, paling baik amalannya di antara kalian. Bukan sekadar beramal, tapi siapa yang paling baik amalannya. Di saat terjadi corona, ada yang Allah bukakan fikiran. Bagaimana menjadi orang yang paling bisa bermanfaat bagi saudaranya. Dia bantu saudaranya, dia tolong saudaranya. Di saat kebanyakan orang berfikir, bagaimana jangan-jangan saya kena, bagaimana. Tapi dia justru berpikir apa? Bagaimana membantu saudaranya. Berfikir yang terbaik. Ini lahirnya ilmu-ilmu ini. Di balik musibah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kembali kepada dua hal yang pertama mengakhiri pembahasan kita. Apa dua hal yang pertama? Harapan dan takut. Iya, harus dua-duanya ada. Satu dari keduanya tidak ada, salah, sesat. Tidak diragukan sesatnya. Kalau hanya harapan, tidak ada takut. Coba lihat. Allah tegas katakan, kami tidak turunkan ayat
kecuali takhwifa, mempertakuti. Kalau kita tidak takut, merasa aman, wah bahaya. Suatu hari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, saat terlihat awan hitam, mau turun hujan kan? Itu cara pandang kita. Saat Nabi melihat ini, Nabi bolak-balik di rumahnya, jalan masuk, gelisah, khawatir, apa ini? Seperti orang ketakutan. Nabi ditanya, kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saya tidak ingin seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Saya tidak ingin seperti kaum Ad yang azab sudah di depan mata berupa awan hitam, tapi mereka masih menganggapnya hujan yang akan menyirami kami. Nabi Muhammad takut awan. Kalau ada kaum muslimin tidak takut dengan wabah sudah seperti ini, tidak merasa aman, apalagi sampai berani menantang, sangat mengerikan. Rusaknya ilmu agama, bahkan bisa mengarah kepada takabur. Sebab ayat ini, musibah ini Allah turunkan untuk mempertakuti, supaya kita kembali menembus sebab-sebab. Miliki itu takut. Tapi ingat, jangan hanya takut. Kalau sudah miliki ini, jangan merasa aman. Miliki ilmu yang lainnya. Rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas di balik musibah. Bahkan di antara ulama berdoa dan meminta kepada Allah supaya diangkat derajatnya, berada di derajat yang tertinggi, yang bahkan amalan soleh tidak bisa menjangkaunya. Dengan apa? Dengan musibah yang menimpa, dia meminta supaya diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Sebab di balik musibah Allah persiapkan kebaikan-kebaikan besar, kemuliaan-kemuliaan besar. Khusus wabah corona dan semisalnya, dalam bahasa hadits Nabi, ta'un namanya. Dan ta'un pernah Nabi ditanya, ta'un apa kata Nabi? Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, ta'un di zaman dahulu untuk umat terdahulu adalah azab bagi mereka. Adapun untuk kalian menjadi rahmat. Menjadi rahmat. Nabi bersabda, "Man qutila fi ta'un fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena penyakit ta'un, maka dia syahid. Ini ilmu, yakin? Yakin ini? Kalau ada orang yang terkena virus, positif, baru bacakan hadits ini, ta'un, kesempatan dapat syahid, tenang itu. Kenapa? Allah beri kesempatan untuk dapat syahid. Sakit memang ada, tapi ini kesempatan untuk syahid. Tenang. Dan kapan orang tenang, itu adalah satu penyembuhan dari penyakit corona dan yang semisalnya. Yang paling hebat, cara sembuh yang paling hebat menghadapi penyakit corona dan semisalnya adalah bangkitkan semangat diri, kekuatan imun tubuh dengan memberi ketenangan pada jiwa. Ilmu tenang pada jiwa yang membangkitkan kekuatan diri, itu tadi ilmunya. Dapat syahid. Dan ada banyak sekali ilmu seperti ini dalam hadits Nabi. Ilmu yang memberi harapan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau. Enggak sengaja, jangan minta. Kasih kena mas, saya mau syahid deh. Tidak ada. Sebagaimana orang yang berperang mengejar syahid, tidak ada yang bilang, mau mati saya, bunuh mas saya. Bukan orang berperang itu, orang bunuh diri namanya. Tidak ada orang berperang seperti itu. Orang berperang betul-betul dia persiapkan dirinya, helm besinya, ini besi, kemudian kekuatannya, kemampuannya, persenjataannya, dihadapi musuh, tapi terbunuh. Demikian pula corona, penyakit kita tidak inginkan, kita hindari, kita jauhi, kita tempuh sebab-sebab. Tapi kalau kita kena, hadapi. Rahmat Allah luas. Hadapi supaya diberikan ketenangan. Sehingga berada dalam apa? Harapan dan takut. Ini terus. Miliki nih, terus. Salat
harapan dan takut. Sedekah, kurban, harapan dan takut. Harapan dan takut ini harus didasari oleh keikhlasan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu 3 rukun ibadah: cinta, harapan dan takut. Hidup dan matilah dengan 2 ini. Saya tutup dengan kisah singkat seorang pemuda, sahabat Nabi, mau meninggal. Pemuda, bukan orang tua, yang dalam ilmunya dari kalangan sahabat. Pemuda mau meninggal, tapi lihat kedalaman ilmunya. Walaupun hanya pemuda, masih pemuda ini. Saat mau meninggal, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaifa tajiduk? Gimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Mau meninggal ini. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, inni arjullah wa akhafu dhunubi. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saat ini saya senantiasa mengharap hanya kepada Allah, dan saya senantiasa takut, khawatir terhadap dosa-dosa saya. 2. Maka apa kata Nabi? La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mawdi' illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bersabda, tidaklah 2 hal ini, cinta, harapan hanya kepada Allah, dan takut terhadap dosa. Tidaklah 2 hal ini terkumpul pada hati. Kata Nabi, pada hati. Terkumpul pada hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini. Dia mampu kumpul kekuatan ini sampai mau meninggal. Tidak terkumpul, kecuali pasti Allah akan memberi apa yang dia harapkan. Dan pasti Allah akan jamin selamat dari apa yang dia takutkan, yang dia takuti. Berarti 2 ilmu ini harus dibawa sampai mati. Harus dibawa sampai mati. Sampai malakul maut datang menjemput. Hiduplah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencintainya dengan harapan dan takut. Dan hiduplah sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang betul-betul yakin, percaya akan petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hiduplah sebagai seorang muslim yang Allah ancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Ini beberapa ilmu, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi sedikit masukan, mengingatkan kita dalam melewati hari-hari bersama dengan masa-masa penularan penyakit atau tersebarnya wabah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, menyelamatkan kita dari beragam akibatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik, yang meraih kebaikan terbesar sampai di balik wabah dan musibah yang menimpa. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.